Dan di sini kita bareng Bro Hani dan kita pengen bahas nih kaitannya mengenai IHSG. Di sini kita bisa melihat bahwa IHSG hari ini mencetak rekor all time high-nya, ini ditutup di Yes. angka 7.210,835. Kira-kira apa Bro Hani sentimen IHSG sehingga IHSG bisa mencetak rekor all time high, padahal kita melihat bahwa bursa-bursa regional hari ini banyak diperdagangkan di zona merah. Silakan Bro Handi. Oke, jadi sebenarnya selamat malam semuanya. Kalau yang saya lihat hari ini IHSG break all time high lagi itu juga dengan inflow asing yang cukup besar, yaitu satu TN 1 triliunan kalau nggak salah. Pokoknya 1 triliun 01. Jadi yang bikin sentimen sebenarnya yang membuat sentimen kita itu kalau kita lihat ini beberapa saham-saham besar, saham-saham penggerak ISG itu lagi di musim pembagian dividen. Salah satunya mungkin yang terdekat itu adalah ITMG. Itu satu. Itu juga jadi sebuah katalis yang cukup baik buat kita. Terus kalau kita tahu dan kita melihat bahwasannya Indonesia itu adalah salah satu negara dengan komoditas yang cukup besar gitu. Dan apalagi kita dengan masih apa istilahnya masih dalam isu perang Ukraina Rusia, apalagi terakhir ini diangkat lagi soal Eropa bakal ngeban batu baranya dari Rusia dan segala macam. Terus juga di Aussie lagi ada banjir di beberapa tambang batu baranya, sehingga itu membantu membantu dan asing itu melihat mungkin pasar melihat bahwasannya ini Indonesia punya potensi yang cukup bagus, apalagi secara data ekonomi kita juga cukup bagus. Kita nggak pernah data ekonomi kita juga nggak pernah bermasalah gitu loh, walaupun inflasi sedikit tinggi, tapi kan inflasi tinggi yaitu belum mencapai tingkat yang harus jadi concern sama kita gitu bro. Oke, jadi intinya yang pertama kita melihat bahwa inflow dari asing cukup besar di Indonesia. Yep. Yang mendorong IHSG mengalami kenaikan di tengah bursa Asia yang mengalami penurunan. Dan yang kedua, poin yang penting, selain karena inflow asing yang cukup besar, yang mana hari ini inflow-nya di angka 1,37 triliun. Yang poin kedua yang cukup penting adalah kaitannya mengenai komoditas. Karena Indonesia merupakan negara yang bauxite commodities, dan kita melihat bahwa Rusia nggak bisa melakukan ekspor ke Eropa batu bara sampai waktu yang belum ditentukan, dan juga Australia lagi banjir, sehingga dengan demand batu bara yang cukup tinggi, supply yang terbatas, harga potensial terkait naik dan saham-saham batu bara akan ditentukan. Dan sebenarnya nggak heran ya, saham-saham batu bara seperti DOIT, kemudian Bumi Resources, kemudian ITMG, PTBA, PT-nya mengalami kenaikan cukup signifikan. Tapi betul. tadi ada yang menarik nih dari Bro Handi. Bro Handi mengatakan ini mungkin info lagi kencang juga karena ada pembagian dividen. Nah, pertanyaan, ketika nanti dividen telah dibagikan, kemudian nanti sebentar lagi kita masuk bulan Mei, ada sell on Mei. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ilmu astronomi nih, biasanya kalau Mercury retrograde, di mana biasanya bulan Mei sama Juni itu Mercury retrograde, orang-orang galau, istilahnya hatinya banyak galaunya lah, jadi banyak melakukan aktivitas penjualan saham. Nah, kira-kira dengan tiga hal tadi, akankah IHSG berpeluang koreksi setelah mencetak all time high di waktu dekat ini? Misal akhir April atau awal Mei, karena berdasarkan history akhir April dan awal Mei awal-awal mulai penurunan cukup signifikan. Silakan. Ya, terlepas mungkin dari pandangan dari astro dari sisi astro, tapi saya juga setuju sama Bro Bernard karena kita melihat ini IHSG udah rally hampir 2 bulan, 3 bulan ya, dari sejak Februari, Maret, terus kemudian April. Dan kita lihat inflow-nya asing, kalau kita hitung kira-kira kapan inflow-nya asing paling banyak itu adalah ketika IHSG menyentuh level 6.700, 6.500, 6.700 itu tanda di mana inflow asing tuh sangat kenceng saat itu. Jadi kita bisa ngambil batas atau rata-rata bahwasannya
kira-kira rata-rata pembelian asing itu kalau kita pukul rata itu level IHSG-nya di sekitar 6.700, 6.500. Mungkin maksimal 6.700 lah. Dan kita lihat ini pertama kali Lebaran, dan Lebaran setelah pandemi, di mana orang-orang boleh lebih bebas untuk mudik, itu satu, dibanding 2 tahun yang lalu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat aktivitas ekonomi udah makin tinggi, sehingga saya rasa ini untuk menjelang Lebaran ini memang market bakal sepi, at least mungkin seminggu sebelum Lebaran. Dan kita lihat juga Mei Juni itu kan minim sentimen, makanya muncul istilah terlepas istilah sebenarnya atau asal dari kata sell in May and go away, itu kita lihat Mei Juni itu kurang minim sentimen gitu. Jadi sehingga kemungkinan juga market bakal terkoreksi gitu, bro. Oke, nah kita melihat nih, bro juga mengatakan bahwa ada potensi IHSG setelah hari panjang akan terkoreksi. Apalagi IHSG sudah mendekati konsensus IHSG, yang mana konsensus target IHSG itu di kisaran area 7.400 sampai 7.500 di tahun 2022 ini. Nah, ketika IHSG dari puncak, kemudian udah mencapai atau mendekati target price, udah bentar lagi ada sentimen second May segala macam. Strategi trading apa yang tepat untuk kita lakukan di masa-masa ini? Silakan. Oke, saya rasa mungkin sekarang kita lagi menikmati cuan ya, bro. Kita cenderung lebih gampang untuk dapat cuan lah. Contohnya hari ini itu rata-rata beberapa grup besar itu bergerak cukup besar, cukup bagus ya. Jadi saya bisa memprediksi atau saya bisa mengira bahwasannya kita udah sebagian besar dari kita udah dapat profit lah. Dan mungkin kalau saya sendiri strateginya seminggu 2 minggu sebelum Lebaran, menjelang Lebaran, itu praktis kan kita 29 April kita udah libur, udah cuti. Dan di minggu-minggu sebelumnya itu, seminggu sebelum itu mungkin saya rasa saya udah mulai menaikkan cash saya. Jadi yang udah yang mungkin yang kita udah profit segala macam itu udah boleh kita taking profit semua. Jadi kita raise cash-nya dulu. Nah, habis itu mungkin di akhir Mei kita mungkin mulai belanja lagi. Dan saya melihat Mei Juni itu jadi peluang kita untuk kembali cicil beli. Mungkin kalau misalkan ada yang menggunakan strategi untuk beli jual di akhir tahun, mungkin Mei, Juni, Juli itu mungkin akan jadi kesempatan kita untuk belanja, terutama belanja di bank-bank besar, kemudian ada Telkom, Astra, karena yang kita tahu mostly kebanyakan di akhir tahun saham-saham besar ini yang rally gitu. Gitu, bro. Oke, jadi most likely saham-saham besar ini yang rally. Iya. Nah, kalau sektor yang menarik untuk diperhatikan oleh Bro Hani nih, kira-kira apa? Kalau sektor yang menarik untuk saat ini, mungkin kemarin saya melihat ada mungkin sektor consumer yang masih cukup menarik, tapi saya rasa enggak semenarik tahun-tahun sebelumnya, karena faktor itu tadi, faktor perang, komoditas naik, akhirnya biaya produksi mereka naik. Misalkan contoh mungkin poultry, Cepin, Java, Malindo, itu kan biasanya tuh menjelang puasa hingga puasa minggu ketiga itu kan mereka naik rally-nya cukup gede. Dan kenapa saya melihat kenapa ini justru malah cenderung diem gitu, walaupun Java lagi buyback saat ini. Nah, saya melihat mungkin indikasi atau faktor yang membuat saham-saham poultry ini nggak bergerak itu adalah biaya pertanakannya, biaya gandum dan sejenisnya itu. Nah, itu yang mempengaruhi dari si sektor poultry ini. Karena terus paling yang lain yang kita lihat yang mungkin yang masih saya cukup menarik itu adalah jasa marga. Jasa marga kita tahu minggu ini bulan tahun ini mudik udah nggak dilarang, hanya cuma syarat mesti booster vaksin aja. Nah,
ini menjadi suatu peluang untuk bagi jasa marga untuk mendulang profit buat perusahaannya. Dan itu bisa kita lihat dari pergerakan sahamnya juga cukup bagus, walaupun sekarang mungkin lagi konsol, tapi at least secara tren dia udah mulai akan uptrend lagi. Jadi jasa marga itu boleh diperhatiin. Kemudian saya juga masih melihat, ini mungkin enggak berkaitan dengan lebaran, tapi saya melihat sektor koal batubara juga masih oke, apalagi ini baru jalan ya. Kemudian metal, nikel, emas itu masih cukup bagus secara sektornya. Jadi untuk dekat-dekat ini menjelang lebaran mungkin ada tiga atau 4 sektor yang bisa kita lihat lah. Yang pertama mungkin soal jasa marga, tol, yaitu infrastruktur ya. Kemudian consumer mungkin boleh diperhatiin tapi lebih cenderung selektif karena mungkin boleh dipantau soal kayak Java, Cepin, atau UNVR. UNVR juga secara teknikal juga cukup bagus gitu. Dan kemudian INDF, ICBP juga cukup bagus. Jadi untuk trading jangka menengah, jangka pendek, nyari profit 10-15% harusnya bisa dapat kalau di INDF sama ICBP gitu. Kemudian kita lihat tadi sektor nikel, Antam cukup baik. Kemarin baru breakout dari cup and handle-nya secara teknikal jadi cukup bagus untuk Antam. Kemudian Tins, Inco juga masih cukup baik ya. BRMS yang selalu naik beberapa terakhir ini. MDKA juga yang bakal reissue minggu depan cukup bagus. Kemudian sektor batubara, Indi, ya Adaro, ITMG, PTBA itu juga masih cukup bagus untuk pergerakannya gitu bro. Sama ADMR yang gila. Jadi ada 4 ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kaitan betul. mobilitas ya Bro Handi ya, karena kita juga mobilitas, lihat bahwa secara mobilitas di Ramadan nanti mudik sampai Lebaran nanti kita bakal berbeda sama 2 tahun belakangan ini, di mana di tahun ini kita boleh mudik. Nah, kemudian naik pesawat kita kalau udah booster apa dampaknya? Udah nggak perlu PCR lagi, lebih cepat terbang. Sesuai tadi Bro Handi menyebutkan CSMR. Nah, pesawat terbang nggak ada, yang ada cuma CMPP, tapi lain tuh, AirAsia. Nah, kemudian yang kedua tadi kaitan mengenai consumer tapi selektif. Biasanya benar bro, saham-saham kaitannya mengenai poultry, Cepin, Java, itu rally biasanya. Jika Ramadan menuju Lebaran. Tapi mungkin ini karena bahan bakunya juga mengalami peningkatan ya, COGS ya. Kita nggak tahu dampaknya seperti apa peningkatan COGS terhadap performance poultry. Dan kemudian ketiga tadi kaitan mengenai metal ya. Ini metal juga bagus banget. Kan kita melihat yang pertama dari sisi harga nikel dan timah membumbung tinggi juga dikarenakan oil kan sekarang supaya terbatas. Ya, banyak orang yang ketakutan cari electric vehicle. That's why no wonder Tesla penjualannya di kuartal 1 juga all time high dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya, sehingga potensi peningkatan demand dari nikel dan timah juga cukup tinggi sehingga mendorong Antam, Tins, MDKA dan lain sebagainya. Plus emas, karena emas ini adalah menjadi hal yang berharga ketika perang, apalagi Rusia. Kalau kita mau belanja ke Rusia harus pakai rubel, tukar-tukar apapun harus pakai emas karena USD nggak boleh rubel. Dan yang keempat tadi batu bara, benar banget tadi kita udah sebut di awal, sehingga 4 ini menjadi sektor pilihan dari Bro. Mungkin gue tambah satu lagi, Raus juga kalau mau consumer, Raus retail itu juga cukup bagus sih. Raus sama MAPI itu menarik gitu. Sebenarnya ada cuman era secara teknikal 2 hari ini breakdown ke bawah, jadi saya rasa kurang bagus ya, kurang menarik. Padahal era mungkin salah satunya yang terdampak dari menjelang lebaran ini. Gitu. Yes, agree banget sih kalau kaitan mengenai retail, saham-saham retail seperti Ralph juga bisa rally ketika menuju lebaran ya di Ramadan. Apalagi tahun ini Tanah Abang rame, kita boleh belanja, boleh mudik, boleh ketemu keluarga sehingga demand-nya pasti naik. Dan saya juga dapatkan berkali-kali ini retail dan poultry di saham pagi, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk simak, catat, dan nanti pilih saham yang sesuai dengan risk profile teman-teman. Nah, Bro Handi ini tadi
ada beberapa sektor yang belum disebut. Biasanya kalau commodity boom diikuti oleh property boom. Tapi saham-saham properti belum bergerak. Begitu pula bank yang kaitannya mengenai KPR, BBTN, dan juga kaitannya mengenai konstruksi. Pandangan Bro Handi kaitan mengenai 3 sektor ini seperti apa? Silakan. Oke, kalau saya lihat kenapa biasanya komunitas selesai properti pasti langsung gerak. Tapi yang saya lihat itu adalah cenderung kayaknya sekarang kebutuhan orang terhadap untuk properti kayaknya masih belum, bro. Jadi itu that's why kenapa properti konstruksi sekarang juga masih kurang sentimen istilahnya, karena tadi balik lagi komoditas bahan-bahan soal mungkin bahan-bahan konstruksi pembangunan segala macam itu kan terdampak. Contoh mungkin bahan dasarnya semen, SMGR, INTP kan itu juga enggak bergerak juga kan, karena tingginya harga komoditas, biaya produksinya juga tinggi, sehingga ini efek domino gitu, sehingga properti juga kena. Kemudian banking juga masih sampai saat ini masih belum cenderung, karena orang baru reopening market, orang cenderung menghabiskan uangnya itu untuk konsumtif sih, kalau saya lihat sih untuk saat ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi saat ini belum begitu menarik karena kaitan yang mengenai yang pertama, rumah entar dulu. Iya, entar dulu, konsumen dulu. Bahan baku rumah juga istilahnya ada potensi naik ya, semen dan lain sebagainya. Betul. Apalagi semen kan dari batu bara juga ya, that's why biaya produksinya. Yang penting buat teman-teman sekalian. Oke, dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa nih, kita ada promo baru bareng HOTS. Yang pertama, buat teman-teman yang pertama, screenshot event hari ini, tag ke Hospitas dan HOT Community atau House of Trading Community, teman-teman bisa mendapatkan akses gratis ke aplikasi spot baru jika teman-teman sudah menjadi nasabah. Dan yang kedua, kalau mau buka menjadi nasabah Sukor baru mau dan pengen dapat akses langsung ke aplikasi yang baru, buka rekening di eform.sukorsuitas.com dan teman-teman bisa bergabung di kode referral HOTC atau House of Trading Community, yaitu FERI 3. Jadi teman-teman FEZ3, oke, FEZ3. Jadi teman-teman jangan lupa untuk buka di eform.sukorsuitas.com. Dan buat teman-teman sekalian, kita langsung ke Q&A aja. Dan kita akan lanjutkan ke Q&A, pengen nanya saham apa atau sektor apa, langsung ke Q&A. Oke. Yang pertama, kaitannya mengenai BBYP. Bagaimana investor BBYP menjelang right issue? Apalagi kita melihat akhir-akhir ini di Amerika Serikat sana ya. Di Amerika Serikat sana, Nasdaq juga mengalami penurunan beruntun. Saham-saham teknologi ditinggalkan karena mengapa potensi inflasi orang-orang cenderung pindah ke value stock daripada growth stock. Yes. Nah, kira-kira BBYP gimana? Menyusul tren Arto yang juga mengalami penurunan atau bagaimana nih kira-kira? Oke, kalau khusus untuk BBB mungkin saat ini kayaknya mungkin kita tahu sektor tech kita itu juga sedikit related sama Nasdaq-nya Amrik gitu, karena begitu tiap kali Nasdaq terkoreksi, sektor tech kita juga ikutan gitu. Padahal kalau mau kita telusuri benar-benar sih sebenarnya kurang ada kurang terhubung gitu, karena kan impact dari sektor tech di Amrik itu imbasnya adalah karena inflasi tadi Bro Bernard sampaikan. Nah, sedangkan di kita kan enggak gitu, justru malah kita melihat sektor tech kita juga nggak ada masalah gitu. Dan yang saya lihat sih sebenarnya mungkin orang ini lagi pertama secara inflow-nya orang nggak lagi di sektor tech, itu satu. Karena kita tahu komoditas juga lagi rally, otomatis semua flow-nya pasti larinya ke sektor komoditas gitu. Dan yang kedua, kita lihat ini bakal hari Senin IPO-nya Gotoh, jadi kemungkinan banyak uang juga ditahan untuk Gotoh-nya sendiri gitu. Yes, jadi itu yang memberi kelihatannya memberi
cukup sentimen buruk bagi bank-bank digital di HSG gitu. Dan kita lihat mungkin hari ini Arto yang sedikit 2 hari ini udah mulai rebound. Ya, mulai rebound, dan itu mungkin karena related sama bakal IPO-nya Goto gitu. Jadi ini Arto secara teknikal juga masih bagus. Dia berhasil tutup di atas 13.500, jadi masih cukup baik sih gitu bro. Cuman kalau BBB rasa-rasanya kemarin mungkin ada isu soal ada beberapa pemegang sahamnya yang tidak menyetujui soal reisunya. Jadi harusnya ini kalau kita sebagai investor atau kita sebagai trader retail, mungkin kita untuk sekarang tuh masukin watchlist dulu. Kalau emang dia secara flow-nya udah balik lagi, udah rebound lagi, kita baru masuk. Itu telat dikit nggak apa-apa, daripada kita nangkap pisau jatuh. Oke, benar banget. Jadi di sini kita lihat ya bahwa tadi disampaikan oleh Hendy bahwa yang pertama kenapa sektor tech lagi banyak yang jatuh. Yang pertama tadi kita bahas bahwa flow lagi di sektor komoditas. Yang membumbung tinggi akan berdampak terhadap bottom line dari perusahaan-perusahaan kaitan mengenai komoditas, sehingga mereka akan diuntungkan. Yang kedua kaitan mengenai IPO Goto, sehingga banyak fund-fund yang mau nebus barang Gotonya, mereka itu harus jualan dari saham-saham tech lainnya. Salah satunya Bank Digital untuk tebus. Dan tadi saya juga sampaikan kaitan mengenai inflasi, itu juga berdampak terhadap sektor-sektor tech secara sentimen. Dan kalau untuk BPYP sendiri secara teknikal, ini ada area support kuat ya yang bisa diperhatikan. 1700 sampai 1780, 2 titik itu diperhatikan. Tapi sekali lagi tadi Hendy juga sampaikan bahwa tunggu pantulan, tunggu konfirmasi, jangan tangkap pisau jatuh. Begitu untuk BPYP. Jadi kalau mau mungkin kalau BBB mungkin kalau mau tuh di atas 1960 itu jauh lebih aman. 2030 tuh bakal lebih aman lah pergerakannya, karena secara tren juga dia mulai kalau udah masuk ke 2030 tuh jauh lebih aman gitu, cenderung kecenderungan dia untuk turun lagi sudah berkurang gitu bro. Yes. Oke, selanjutnya kita akan bahas pertanyaan selanjutnya, yakni kaitannya mengenai dividen batubara. Nah ini teman-teman jangan lupa nih, banyak orang yang masuk di saham batubara kena dividen trap. Itu terjadi di waktu pandemi waktu itu. Teman aku ambil PTBA karena dividennya belasan persen, tapi kena dividen trap. Nah ini ada pertanyaan bagus dari Altea ID. Kak, jika mau mengincar dividen sektor batubara, apakah setelah kumdet akan turun jatuh seperti ITMG? Silakan bro. Oke, kalau mau ngincar dividen sektor batubara, kalau misalkan simple aja, kita lihat aja track record-nya. Biasanya kalau dia turun, kalau ternyata dia turun, biasa gap up-nya setiap kali dia setelah X-date itu dia turunnya berapa lama, dan kira-kira ketika dia turun itu bakal sampai di range berapa. Itu sebenarnya kalau saya dulu ngitung-ngitungnya, lihat dividen yield-nya berapa, itu yang kemungkinan jadi acuan penurunannya setelah kumdet gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya cara simple ngitung apakah ntar gue bisa kena dividen trap atau enggak, kita lihat dari kenaikannya, kisaran misalkan kalau dividen yield-nya sekitar 10%. Nah, kalau misalkan udah deket-deket kumdetnya, udah deket-deket udah deket kumdet, terus udah tahu harganya berapa, dividen yield-nya berapa, kita hitung aja. Nah, di saat itu kita baru mutusin mau ngambil apa enggak. Cuman kalau terlalu beresiko, kalau misalnya kita ngambilnya terlalu deket gitu. Sometimes orang hanya melihat dividennya. Oke, gue dapat dividen cukup besar, tapi di sisi lain kita punya capital gain kepotong, bahkan mungkin bisa floating loss gitu. Jadi kalau mau ngincar dividen sebaiknya tuh jauh-jauh hari sih. Mungkin 2-3 bulan kita mulai cicil lah gitu. Itu jauh lebih baik sih. Karena kita bisa proyeksi juga ya, proyeksi kita pertama, proyeksi earning di tahun 2021 ini seperti apa.
Kita bisa proyeksi dari beberapa tahun sebelumnya, kita lihat sentimen kenaikan batu bara lainnya bisa meningkatkan kenaikan earnings atau EPS atau enggak. Nah, dari kenaikan EPS, kita perhatikan juga nih, biasanya dividen payout ratio-nya berapa yang dikeluarkan sama emiten tersebut. Kalau misalnya biasanya dia bagian 100%, kayak misalnya HMSP, ITMG, ya kita bisa kira-kira nih, oh kira-kira segini. Kita cicil dari beberapa bulan sebelumnya. Yes, nah, betul. Jadi kita dapat keuntungan ya, makan di situ ya. Either kita mau jualan waktu sebelum ex-date atau waktu ex-date. Iya. Karena kan kalau kita menikmati dividen itu kan juga salah satu strategi ya. Ada orang yang sengaja emang play-nya dividend play. Jadi dia udah incar beberapa saham dengan dividen yang cukup besar ya. Which mean kayak mungkin MPMX itu juga cukup besar, ADMF, terus ITMG salah satunya yang cukup besar gitu. Dan mereka tuh biasa udah ngincer beberapa 2-3 bulan terakhir gitu. Jadi begitu itu mereka udah mulai nyicil beli sehingga begitu udah kejadian dividen kumdetnya udah terjadi, itu pun walaupun sahamnya ARB atau turun cukup dalam, mereka tetap dapat capital gain plus dividen gitu. Jadi itu strategi yang sebenarnya cukup mudah buat kita, asal kita harus sabar untuk belinya, sabar untuk nyicilnya gitu. Dan juga teman-teman harus tahu ya, teman-teman itu trader atau investing. Yes. Nah, kalau untuk trading ya teman-teman fokusnya bukan di dividen, tapi capital gain. Kalau investing ya jangka panjang, fokusnya dividen. Itu yang jangan kebalik-balik. Dan kita diskusi sama beberapa trader kayak Mas Bekti dan lain sebagainya, waktu itu juga ingetin, kalau teman-teman investasi ya masukin rekening investasi, kalau trading supaya mindsetnya nggak kepecah. Begitu nggak Bro Handi? Iya, betul. Karena kalau satu porto kita campur untuk trading dan invest, itu sometimes ketika tiba-tiba market turun, itu kita panik dan bakal yang tadinya kita buat invest itu pun ikutan ditarik, ikutan kita jual gitu. That's why kenapa sebaiknya emang paling benar itu dipisah antara portfolio untuk invest dan portfolio untuk trading. Yang portfolio untuk invest kita jarang buka, dan satu hal pun bukan cuman pembagian porto, mindsetnya juga. Kita mau invest juga, misalkan saya mau invest di BBRI, saya harus melihat view saya terhadap BBRI itu adalah secara fundamental view. Saya nggak bisa lihat secara technical. Mungkin technical itu kita lihat ketika kita mau masuk, tapi yang harus kita titik beratkan itu adalah fundamental view-nya. Jadi ketika kita sudah dapat katakan EPS-nya berapa, terus PBV wajarnya berapa, nah terus kita udah dapat margin of safety-nya berapa. Nah itu akan jauh, itu menjadi sebuah patokan untuk kita gitu. Jadi investnya kita juga tetap tenang, lebih tenang ketimbang kita invest tapi menggunakan kebanyakan menitik beratkan kepada technical gitu bro. Jadi mindset itu juga harus dipisahin. Yes. Kemudian yang selanjutnya nih, kita ingin bertanya kaitannya mengenai emiten-emiten sektor telekomunikasi. Di sini ada pertanyaan dari Erik Yogi Saputra, MTEL. MTEL bagaimana view-nya sejak IPO sampai sepanjang? Jadi kita akan bahas sekalian telekomunikasi dan pertawaran yang belum kita bahas. Silahkan. Oke, kalau MTEL kita lihat ini salah satu IPO saham yang cukup besar. Kita nggak bisa melihat MTEL ini bergerak seperti mungkin ADMR atau mungkin saham-saham yang lain gitu. Dan dia juga untuk saat ini juga sektor infrastruktur sektor tol-toran juga masih infrastruktur tol-toran juga masih belum ada sentimen yang gimana-gimana. Paling kita lihat mungkin ada yang lagi ada sentimen tuh mungkin cuma TBIG. Nah, mungkin cuma itu yang masih ada sentimennya. Cuman kalau yang lain rasa-rasanya masih belum ada sentimen yang gimana-gimana. Terus juga tadi
Mtel juga secara teknikal juga masih lagi di support cukup kuat ya, 720 itu menjadi support yang cukup kuat bagi Mtel sendiri itu bro. Oke, jadi di sini kita bisa bilang bahwa lagi nggak ada sentimen apapun di sektor telekomunikasi. Jadi memang saat ini kecenderungannya bergeraknya udah penguatannya sudah cukup terbatas atau khusus Mtel cenderung sideways. Kalau untuk yang ada corporate action bisa diperhatikan TPIC ya, karena ada berita, berbagai berita, ada tender offer di kisaran harga 3.300. Jadi upside dari sekarang lebih dari 10%. Jadi itu bisa diperhatikan untuk TPIC. Dan sambil kita menunggu pertanyaan lainnya, jangan lupa buat teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan akses ke spot baru, yaitu Spot by Suko Sekuritas. Jangan lupa screenshot acara malam ini, tag ke Suko Sekuritas dan House of Trading Community. Nanti teman-teman akan mendapatkan akses di aplikasi baru. Dan jangan lupa hashtag Stronger Together and Spotted You. Anyway, gimana nih rasanya pakai spot baru, Andi Irawan? Enak bro. Apa ya? Lebih istilahnya tuh lebih apa ya? Lebih anak muda, lebih fresh buat kita yang apalagi kalau misalnya kita mau fast trade itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih cepat gitulah dibanding aplikasi yang sebelumnya gitu. Jadi ini cukup menarik, terus infonya lengkap. Kita mau ngecek sektor aja pun ada di spot yang baru ini. Jadi ini teman-teman tuh boleh nyoba karena saya udah nyoba beberapa kali. Mungkin saya coba di fast trade itu bisa karena sometimes saya butuh kalau lagi di luar, kalau mau fast trading ya seperti teman-teman mungkin yang sambil kerja nggak bisa buka komputer, jadi tradingnya dari handphone. Nah itu untuk fast trading cukup cepat ya, cukup cepat dan belum pernah ketemu lag sih atau freeze gitu-gitu masih belum sih. Cukup bagus. Yes, jadi download Spot by Suko Sekuritas dan kurs malam hari ini selain story, buat yang belum menjadi nasabah Suko Sekuritas, jangan ketinggalan buka rekening di eform.sukosekuritas.com dan nanti bisa bergabung dengan HOTC juga, House of Trading Community, dapat akses baru Spot by Suko Sekuritas dengan buka rekening eform.sukosekuritas.com dengan kode referral FEZ3. Jangan lupa teman-teman, nanti bakal langsung dipandu sama Hani Irawan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kaitan mengenai ASA. ASA ini kan juga masuk ke kaitannya mengenai transportasi dan logistik. Nah, apakah ASA termasuk emiten lebaran yang layak untuk kita koleksi? Silakan, Andi. Kalau ASA mungkin kita lihat termasuk ya, karena dia biasanya kalau menjelang lebaran atau bulan puasa itu aktivitas belanja online, terus kurir logistik juga pasti akan naik. Cuman yang jadi masalah di ASA mungkin soal valuasi dari sahamnya. Jadi sebenarnya lebih ke sentimen dari si valuasi sahamnya. Karena kita tahu ASA itu rally dari sekitar 700-an hingga 800 itu udah cukup tinggi secara valuasi. Jadi permasalahan di ASA itu sebenarnya bukan masalah cara teknikal atau ada masalah apa, tapi cuman sekedar masalah valuasinya aja gitu. Jadi ketika sahamnya udah naik melampaui nilai valuasinya, yang harus dipertahankan itu adalah kinerja perusahaannya. Untuk bisa menyaingi harga sahamnya, ya perusahaan itu harus mendongkrak kinerja perusahaannya gitu. Jadi buat sekarang secara tren pun ASA masih sideways gitu setelah penurunan dari sekitar harga 3.880. Oke. Saat ini ASA masih sideways. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari kaitannya mengenai harga minyak, yaitu Rangga. Harga minyak ini masih tinggi, tapi kenapa Elsa dan Medco masih diam saja sahamnya? Silakan, Bro Hani. Harga minyak bumi sedang masih tinggi. Kenapa Elsa dan Medco itu masih diam aja saham? Karena satu, Elsa Medco rally itu ada ketika harga minyaknya di atas 100, even 150 ke atas mereka rally. Tapi once ketika
harga minyak dunianya udah mulai nurun, ya itu impact-nya adalah ke penurunan mereka karena ekspektasi orang harga minyak bisa naik. Namun ketika ternyata putusan ini minyak dunianya udah mulai terkoreksi, kan balik lagi kan sebenarnya harga minyak udah mulai balik lagi ke harga normal, ya naiknya juga nggak terlalu banyak. Kalau nggak salah kan kemarin hampir 200. Jadi itu yang menjadi sentimen Elsa, Medco dan Akra gitu. Jadi buat sekarang sih kalau saya lihat Elsa, Medco buat secara teknikal sih cukup bagus di area 545, tapi saya menunggu Medco itu di sekitar area 520. Jadi itu secara teknikal cukup menarik. Gitu. Oke, secara teknikal masih cukup menarik untuk diakumulasi ya, Bro. Iya, betul. Dan apalagi nanti kita melihat sentimen kenaikan BBM, apakah ini akan berpengaruh terhadap kinerja pergerakan Elsa atau Medco, nanti kita akan perhatikan juga. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan pertanyaan selanjutnya dari L Beta. Ini bertanya, biasanya kalau kita invest kan saya ngomongnya juga selalu BCA, BRI, BCA, BRI, Big Banks kalau untuk jangka panjang. Nah, kalau menurut Pak Handi, saham untuk invest selain Big Bank apa ya? Kalau aku mungkin tambahin ya. Kalau untuk income investing pengen dapat dividen tiap tahun, mungkin bisa Telkom. Nah, dia konsisten yield-nya 4-5% dan berdasarkan polisi perusahaan 60-90% penghadapatan atau net income harus untuk dividen. Kalau dari Bro Handi apa? Kalau strateginya untuk invest selain Big Bank itu saya melihat Astra cukup bagus. Ya, itu untuk play long term 1 tahun 2 tahun itu cukup bagus untuk Astra. Apalagi dia sebenarnya bukan holdingnya, dia sebenarnya jatuhnya perusahaan holding, which mean seperti dari income dari AALI itu juga masuk ke dia gitu. Jadi Astra itu boleh jadi saham yang untuk diinvest. Kemudian tadi seperti Bro Bernard bilang Telkom cukup bagus. Apalagi kalau misalkan kita invest untuk play dividend, itu sebenarnya banyak pilihan ya. Ada ADMF, MPMX, kemudian kalau sektor komoditas itu ada ITMG, UNTR, PTBA. Jadi itu cukup banyak pilihan lah gitu. Terus mungkin satu lagi mungkin yang kalau mau play dividend invest tapi play dividend itu mungkin Delta Demas ya. Demas itu cukup bagus. Kemudian sebenarnya ada satu lagi itu MLBI. MLBI itu salah satu saham investnya Hot Community gitu. Karena apalagi MLBI. Oh, jarang dengar tuh. Wow. Dapat saham baru itu nih. Jadi itu dividennya juga cukup bagus ya, apalagi pemegang sahamnya rata-rata itu kalau nggak salah orang Belanda. Jadi mereka, kalau dari yang teman saya bilang yang kebetulan kerja di sana, dia bilang orang Belanda itu cenderung tidak mau invest ke perusahaan yang tidak memberikan dividen yang cukup baik gitu. Jadi MLBI itu juga cukup bagus lah. Oke, MLBI. Oke. Dan ya, itu saham play dividen. Saham dividen play ya, benar. Aku kalau dividen aku aman-aman aja lah yang invest Telkom. Yang jelas. Yang jelas. Oke, sekarang kita akan baca pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita akan bahas mengenai saham-saham IPO dulu nih. Sebelum kita ke Goto, mungkin kita lihat fenomena IPO ya. IPO WIRG 5 hari beruntun ARA. ADMR juga dari 100 sekarang ke 2000-an. Kemudian SIKO hari ini gagal ARA, tapi naik 3%. Ntar Senin Goto. Menurut Bro Handi, kira-kira pandangan Bro terhadap emiten IPO saat ini seperti apa? Dan bagaimana kita memilih saham untuk IPO? Silakan. Oke, kalau ini yang jadi concern saya sebenarnya adalah semenjak ada IPO ini kan otomatis semua investor bisa ikut. Kalau dulu cuman IPO itu kan terbatas. Jadi kalau misalkan ternyata misalkan underwriter-nya adalah support sekuritas, berarti yang bakal dapat
IPO penjatahan itu kan hanya nasabah-nasabah dari sekuritas gitu. Tapi kan sekarang semenjak ada IPO itu semua semua investor dari berbagai sekuritas itu bisa ngikut gitu. Nah, itu menjadi satu hal yang lebih tricky sih sebenarnya. Dan so far yang saya lihat IPO ini cenderung dipakai untuk trading bagi sebagian besar investor retail gitu. Jadi mereka mungkin belajar dari beberapa kasus ya, seperti mungkin Nano ya, kemudian Net TV masih cukup bagus. Jadi kita mesti lebih selektif, mesti lebih mengerti penggunaan mereka IPO itu penggunaannya untuk apa. Yang pertama, apakah mereka buat ekspansi atau mereka cenderung buat untuk membayar utang, itu secara fundamentalnya lah. Kemudian simpelnya kita lihat mereka biasa IPO sekarang cenderung IPO plus waran. Nah, kita itu juga kita bisa hitung. Misalkan kalau dapat waran, kita juga harus tahu warannya rasionya berapa. Kalau 1:1, biasanya warannya di hari pertama itu cenderung bisa mereka jual gitu, karena dibanding gue take profit di saham induk, itu gue lebih cuan ketika gue take profit di saham waran gitu. Apalagi sahamnya tuh 1:1 gitu. Nah, buat IPO harus lebih selektif ya, terutama juga kita harus melihat underwriter-nya siapa, itu juga. Terus mereka share ke market itu berapa persen, itu menjadi satu ibaratnya analisa kita lah gitu. Cuman for sure kalau saya sendiri IPO itu saya cenderung untuk trading aja, karena bagi saya saham-saham IPO itu belum dikatakan dewasa apabila saham-saham ini belum listing di market tuh minimal mungkin setahun apa 2 tahun gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan teman-teman yang nggak ngerti atau nggak dipandu sama orang, itu better sih jangan sembarangan memilih saham-saham IPO gitu. Gitu bro. Intinya begitu ya, jangan sembarang pilih saham-saham IPO. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tadi belum jawab yang Goto ya. Kalau Goto... Oh iya, yang Goto gimana Oh nih? iya, ada jawab yang Goto. Kalau Goto secara valuasi mungkin banyak orang yang bilang itu terlalu mahal. Ya, jadi terus tapi di sisi lain Goto itu jauh lebih mempersiapkan dirinya menjelang IPO ketimbang mungkin Bukalapak gitu. Karena kita lihat dia ada strategi Greensu, terus secara pembagian share sahamnya ke publik itu juga mereka bagiin ke mitra-mitranya, mitra Gojek, terus Tokopedia, seller-sellernya itu kan juga dapat. Dan kalau saya lihat ini juga saya beberapa kali sempat ngomong, saya melihat bahwasannya Tokopedia itu salah satu IPO yang paling jujur, dan sebenarnya targetnya mereka itu bukan di Indonesia untuk IPO-nya. Justru saya melihat target mereka itu adalah listing di Nasdaq gitu bro. Jadi IPO di IHSG itu baru awalan buat mereka. Tapi targetnya mereka itu adalah ada di listing di Nasdaq. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya kaitannya mengenai itu. Dia ada skema Greenshoe yang perlu teman-teman perhatikan. Dan valuasinya termasuk fair lah ya dibandingkan yang lain. Jadi ini bisa pertimbangan bagi teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kita bahas kaitannya mengenai saham consumer. Ini ada yang nanya lagi nih. Ko Hendy, izin tanya kok. Apakah secara historis saham consumer retail poultry akan naik saat bulan Ramadan? Terima kasih, silakan. Oke, ya seperti tadi kita juga udah sempat bahas. Jadi poultry, khusus poultry mungkin biasanya naik
dan itu menjadi momentum yang cukup baik lah untuk kita trading di saham Java, Cepin, Malindo gitu. Tapi untuk case-nya tahun ini itu mungkin terdampak karena kenaikan dari harga-harga komoditas ya, dan poultry itu terdampak sama misalkan gandum segala macam itu menjadi beban biaya operasional bagi mereka gitu. Dan sedangkan consumer juga kalau nggak selektif, kita misalkan ICBP semenjak kenaikan harga komoditas terus perang Eropa ya, Ukraina sama Rusia itu tiba-tiba ICBP-nya langsung anjlok. Yaitu salah satunya adalah biaya produksi lagi-lagi biaya produksi itu bakal membeban perusahaan karena kenaikan dari harga-harga harga-harga bahan dasar gitu. Sehingga mungkin yang masih bagus itu adalah retail cukup bagus seperti tadi saya sempat sebutin. Rals itu cukup bagus, kemudian MAPI juga secara tren juga masih uptrend, cuman kita harus permainan kita trading di MAPI itu harus mungkin kita bisa manfaatin buy on weakness, jual di resist, dan itu bisa kita bolak-balik beberapa kali kayak gitu. Cuman kalau untuk bulan Ramadan tahun ini saya kira akan sedikit berbeda di sektor poultry tadi. Oke. Perhatikan ya, mungkin ada sedikit berbeda. Memang sebelumnya tahun sebelumnya memang naik terus. Cuma tahun ini berbeda karena bahan bakunya mungkin mengalami peningkatan. Nah, ini meningkatkan COGS dari perusahaan poultry tersebut. Tapi kita nggak tahu nanti bagaimana kinerjanya, tapi ada potensi, ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai WIRG. Ini laris banget nih WIRG. Nanti aku bikin sesi khusus nih bareng direksi dari WIRG. Setuju nggak kalau aku bikin sesi khusus sama direksi? Setuju. Setuju. Nah, mungkin pandangan dulu nih sebelum nanti kejutan, mudah-mudahan minggu depan saya coba tembusin ya direksi dari WIRG. Wah, menarik. Nah, WIRG kapan bisa entry? Saya rasa mungkin minggu depan Selasa atau Rabu harusnya arahnya udah terbatas, karena dari sisi warannya 2-3 hari ini sudah mulai terbuka. Terus yang beberapa tadi member saya ada beberapa tadi yang ngantri di ARA di induknya udah mulai dapat. Jadi harusnya WIRG itu bakal kebuka antara mungkin Senin, Selasa, Rabu. Jadi itu mungkin nanti kita lihat lagi apakah dia turunnya ada buangan besar apa enggak, atau sekedar dia mulai konsolidasi. Jadi kalau ketika dia mulai konsolidasi dan dia tertahan di beberapa area support, jadi itu bisa kita manfaatin nantinya. Gitu. Oke, jadi manfaatkan ya kalau teman-teman pengen anti WIRG. Biasanya kalau ada pengaman ADMR nih bro, jadi biasanya kena UMA dulu. Habis 5 kali naik beruntun, hari ke-6 UMA. Nah, habis UMA, misalnya masih arak, ujungnya suspend, biasanya habis suspend sehari, itu biasanya lumayan turun. Itu potensi untuk kita ambil barang mungkin bisa Rabu minggu depan. Jadi itu teman-teman perhatikan kaitannya mengenai WIRG, potensi mungkin habis suspend baru bisa masuk secara enak. Oke, selanjutnya kita bahas saham terakhir nih. Sebelum kita closing statement dari Bro Handi, kira-kira bagaimana join HOTC, kita akan bahas juga terakhir, tapi sebelumnya kita akan bahas pertanyaan terakhir kaitan mengenai SIDO muncul. SIDO turun dari 1000 sekarang 930. Gimana pandangannya? Kalau SIDO, kalau nggak salah SIDO itu ada penjualan dari salah satu pemegang sahamnya. Gua lupa nama perusahaannya. Cuman tadi siang sih sempat baca. Nah, kalau SIDO untuk sebenarnya hari ini udah mulai pullback dengan volume yang cukup bagus. Nah, tapi mungkin lebih terkonfirmasi ketika Senin atau Selasa dia bisa naik di atas dan tutup di atas 950. Jadi SIDO harusnya udah mulai bagus sih. Dan ini juga cukup titik entry yang cukup baik. Jadi tapi kalau mau lebih aman ya tadi 950 ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman menggunakan stokastik, ya tunggu dia golden cross dulu. Karena sekarang secara stokastik juga udah di fase jenuh jual.
Jadi better kita tunggu dia golden cross baru masuk. Harusnya minggu depan dia bisa berbalik dan menguji level 985 untuk Sido. Jadi kalau misalkan mau nambah sih oke sih, boleh. Oke ya. Mm-mm. Siap. Dan Sido ini kita juga melihat bahwa performanya dari tahun ke tahun juga terus menanjak ya, karena dia memiliki pasar tidak hanya domestik, tapi tolak angin dari Sido muncul ini juga di luar negeri udah semakin terkenal, demandnya semakin. Berbeda dengan salah satu perusahaan consumer yang marketnya hanya lokal, namanya PT bla 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 Indonesia, karena memang di luar negeri ada holdingnya lagi. Jadi dia emang udah terkungkung marketnya Indonesia, tapi Sido, Indomie dan lain sebagainya itu bisa ekspor. Nah itu yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya seperti itu. Oke, Bro Handi, mungkin kita cerita-cerita dikit nih tentang aplikasi spot yang baru dan gimana bisa trading barang HOTC. Silakan. Oke, kalau spot yang baru ya, spot by Sukor Sekuritas yang baru ini menurut saya seperti yang saya bilang jauh lebih praktis, jauh lebih gampang menggunakannya, dan bahkan harusnya bagi kita yang awam mungkin yang baru terjun ke pasar saham menggunakan spot ini itu cukup mudah gitu, karena nggak ribet. Kita tahu, oh kalau mau lihat market saya tinggal pindahin ke sebelah sini aja, itu udah kelihatan, ini data segala macam udah punya. Kemudian mungkin jadi problem orang-orang itu adalah ketika saya harus relogin lagi. Nah itu yang repot ya bro. Jadi kalau di spot yang baru ini itu teman-teman cukup kalau misalnya pakai iPhone cukup Face ID udah kebuka. Kemudian kalau pakai yang punya fingerprint itu tinggal tap fingerprint aja, itu udah langsung aplikasinya udah langsung ke login gitu. Jadi sangat gampang, sangat praktis. Nah itu dia. Dan apps-nya juga nggak selalu logout login. Nah itu jadi salah satu salah satu salah satu keuntungan untuk kita, karena kan sometimes tiba-tiba kalau misalkan dapat signal nih, oh harus beli saham apa, untuk tunggu login aja kan kita kadang butuh waktu. Nah, kalau di spot ini cukup cepat. Jadi teman-teman jangan takut untuk ketinggalan. Mantap. Nah, dan seperti tadi Bro Bernard juga sampaikan, kalau kalian mau trading sama saya, kita bisa isi data-data kalian, daftar di eform.scoresekuritas.com. Nah, nanti kode referralnya itu masuk FEZ3 ya, teman-teman. FEZ3. Jadi untuk 200 orang nasabah itu bakal mendapatkan free akses dari spot yang baru ini. Gitu. Oke, jadi teman-teman buat yang mau daftar under FEZ3 hari ini, teman-teman nanti 200 orang pertama bisa mendapatkan akses ke aplikasi yang baru. Selain itu juga akan mendapatkan akses ke grup barang Bro Handi dan DJP. Plus buat teman yang sudah jadi nasabah Sukor, santai aja, teman-teman cukup screenshot event hari ini, story tag ke Sukor sama OTC Stronger Together, teman-teman bisa mendapatkan akses ke aplikasi spot yang baru. Jadi kita sekarang saring teman-teman yang aktif untuk belajar, aktif untuk ikut event-event kita untuk mendapatkan akses duluan dibandingkan yang lain sebelum nanti grand launching tanggal 17 Mei. Dan jangan lupa sorry bro. Silakan. Mungkin satu lagi. Tadi kalau misalkan kan kita sempat bahas gimana sih cara seleksi IPO. Nah, itu di HOT bakal saya ajarin cara kita memanfaatkan momentum IPO. Gitu. Oke, siap. Oke, dan selanjutnya mungkin saya mau tanya nih ke teman-teman sekalian. Nah, besok ingat nggak ada event kita? Jadi buat teman-teman yang belum daftar event, jangan lupa juga daftar di link bio Sukor Sekuritas atau di link bio HOTC. Kita besok ada event bareng Bro Handi Irawan, akan sharing mengenai teknik analisis, dan saya juga akan sharing bentar mengenai aplikasi yang baru, gimana teman-teman bisa akses hanya dengan ikut event besok. Dan sekali lagi, terima kasih semuanya buat malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bro Handi, silahkan. Oke, kalau kita berbicara soal market sebulan 2 bulan ke depan, mungkin yang akan kita perhatiin itu adalah harusnya kenaikan juga udah mulai terbatas, karena kalau naik terus secara market juga kurang sehat, kurang bagus.
Jadi better IHSG mungkin konsolidasi atau mungkin sideway dulu ya. Jadi itu dan mungkin harusnya akan terjadi itu di sekitar bulan Mei Juni ya. Jadi itu satu sisi kita bisa manfaatin untuk buy on weakness atau mungkin cicil-cicil kalau misalkan bagi teman-teman yang memanfaatkan trading sampai akhir tahun. Nah, itu mungkin Big Bang apa segala macam itu udah mulai dicicil pelan-pelan ya. Jadi so far harusnya mungkin yang bisa saya ingetin jangan terlalu FOMO lagi ya, karena walaupun sahamnya marketnya juga masih uptrend, tapi harusnya udah mulai jangan terlalu FOMO dan mulai raise cash, itu aja. Yes, oke. Ini masih pada bingung nih buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ini IHSG dari resisten, udah cukup tinggi mendekati konsensus, padahal belum akhir tahun. Teman-teman waspada. Teman-teman mulai taking profit sebagian, jangan lupa raise cash, waspadai aktivitas sell on Mei dan Mercury retrograde di awal Mei nanti. Dan nanti teman-teman bisa mulai beli bertahap lagi di kisaran minggu keempat Mei. Biasanya IHSG itu mulai ada yang diakumulasi lagi atau yang mengakumulasi lagi.